2 Samuel 6 ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat 17. Tabut itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah peristiwa pada waktu itu Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom. Setelah sebelumnya ada sekitar, dikatakan dalam firman Tuhan, selama dalam ayat yang ke-11 dikatakan selama 3 bulan lamanya tabut itu ada di rumah Obed-Edom. Dan kemudian Daud memang berencana sebelumnya untuk memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, gitu ya. Pada pemindahan yang pertama sempat ada masalah, sehingga waktu itu mereka tabut hampir jatuh, sehingga akhirnya salah seorang yang memegang kemudian mati, sehingga Daud terpaksa menaruhnya dulu di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan kemudian akhirnya waktu tiba saatnya penghusungnya sudah siap dan tabut itu dibawa pindah ke Yerusalem. Dan tadi ada satu peristiwa di mana pada waktu tabut itu masuk ke Yerusalem, dikatakan Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Dikatakan sebelumnya bahwa dia berbaju efod dan menari sekuat tenaga. Itu ada dalam ayat yang 14. Dikatakan dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan, gitu ya. Dan salah satu peristiwanya di sana adalah Mikal, yaitu anak Saul, istri Daud, memandang rendah Daud pada waktu itu. Pada video ini saya akan membahas mengenai Mikal. Mikal ini adalah salah seorang dari anak perempuan Saul. Dan di sini digambarkan bagaimana Mikal memandang rendah Daud pada saat Daud menari-nari di hadapan Tuhan, gitu ya. Sebelum kita lihat pelajaran yang baik dari Mikal ini, saya ingin kita melihat sama-sama latar belakang tentang Mikal ini, gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa Mikal adalah salah seorang dari 2 anak perempuan dari Saul. Jadi Saul punya beberapa orang anak laki-laki dan anak perempuannya ada 2, gitu. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 14 ayat 49 dikatakan, anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Jadi Yonatan adalah anak laki-laki Saul yang sulung, gitu ya. Terus nama kedua anaknya yang perempuan, jadi anak perempuannya ada 2. Yang tertua bernama Merab dan yang termuda bernama Mikal. Dan Mikal ini yang tadi diceritakan dalam 2 Samuel 6 tadi, bagaimana waktu menari-nari Mikal memandang dari jendela, dan Mikal inilah yang menjadi istri Daud. Sebelumnya saya ingin ceritakan sedikit bahwa pada saat terjadi konflik antara Daud dengan Saul, pada waktu itu orang mulai banyak mengagumi Daud karena Daud setiap kali berperang selalu menang, sehingga akhirnya Saul membenci Daud dan Saul berusaha untuk menyingkirkan Daud. Dan salah satunya pada waktu itu adalah Saul menempatkan Daud sebagai kepala dari 1000 pasukan, sehingga setiap kali berperang Daud selalu berada pada garis depan. Tujuan Saul adalah biar Daud bisa disingkirkan melalui tangan orang Filistin pada waktu itu. Dan pertama Saul menjanjikan kepada Daud bahwa kalau dia menjadi kepala pemimpin 1000 pasukan, maka Daud akan memperoleh Merab, anak Saul perempuan yang pertama, gitu ya. Jadi pertama Saul menjanjikan bahwa Daud akan dinikahkan dengan Merab. Tetapi setelah beberapa lama pada waktunya Daud mendapat Merab, ternyata Saul akhirnya mengingkari janjinya, dan kemudian Saul membuat janji yang kedua. Janji yang kedua adalah dia akan memberikan Mikal, yaitu anak putrinya yang kedua atau yang bungsu, gitu. Tapi dengan satu syarat. Waktu itu Daud diminta suruh membawa 100 potong kulit katan orang Filistin, gitu. Sekali lagi tujuan Saul semata-mata hanya untuk menyingkirkan Daud melalui tangan orang Filistin. Jadi Saul berpikir biar Daud berhadapan sendirian dengan orang Filistin dan kemudian dia akan mati. Jadi motivasi Saul di sana semata-mata hanya untuk menjerumuskan Daud, gitu. Dan Daud menyanggupi hal itu. Akhirnya Daud membunuh orang Filistin dan memotong 100 kulit katan dari orang-orang Filistin pada waktu itu, dan akibatnya terpaksa Saul memberikan Mikal menjadi istri Daud, gitu ya. Yang sebelumnya asal dijanjikan yang tertua yaitu Merab, tetapi akhirnya Daud memperoleh Mikal, yaitu anak Saul yang kedua, gitu.
Ya, itu latar belakangnya kenapa Daud bisa menikah dengan Mikal. Jadi Mikal inilah yang menjadi istri Daud yang didapat dari Saul karena waktu itu Daud berhasil memenuhi syarat memberikan 100 kulit katan orang Filistin. Gitu ya. Dalam kehidupan mereka, kehidupan Saul, Daud dengan Mikal ini, pernah beberapa kali kejadian bagaimana Mikal ini menolong Daud karena Mikal mencintai Daud. Gitu ya. Jadi pernah ada satu kejadian di mana pada waktu itu Saul berusaha untuk membunuh Daud dan kemudian Mikal menolong Daud. Mikal membantu supaya Daud bisa melarikan diri. Kalau kita lihat ayatnya, itu ada di dalam 1 Samuel 19 ayat 12. Dikatakan seperti ini, lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Jelas ya saudaraku ya. Jadi itu peristiwa bagaimana Mikal menolong Daud melarikan diri dari kejaran Saul pada waktu itu. Gitu ya. Nah itu selewat latar belakang mengenai Mikal ini. Jadi dia adalah seorang anak bungsu, putri bungsu dari Saul yang kemudian menjadi istri Daud. Dan Saul memberikan itu semata-mata tadinya untuk menjebak Daud supaya Daud mati dibunuh oleh orang Filistin. Dan Saul memberikan syarat 100 kulit katan orang Filistin pada Daud pada waktu itu dan Daud menjakupinya sehingga akhirnya Daud memperoleh Mikal ini menjadi istrinya. Tetapi ada satu peristiwa yang cukup tragis pada peristiwa Mikal tadi, pada waktu semua orang bersorak-sorai bagaimana tabut perjanjian masuk ke Yerusalem dan Daud menari-nari, maka dari jendela Mikal memandang rendah hal itu. Mikal sebagai seorang putri atau anak dari seorang raja dan sekarang menjadi istri raja, gitu, merasakan sesuatu hal yang memalukan tindakan Daud. Dia merasa bahwa Daud melakukan tindakan yang memalukan dengan menari-nari di hadapan banyak orang karena tabut perjanjian ini dibawa ke Yerusalem. Gitu. Dan kemudian kalau kita lanjutkan kembali ke yang tadi, di 2 Samuel 6 tadi dikatakan, setelah Daud akhirnya membagi-bagikan semuanya, dia memberikan seketul roti bundar, sekerat daging, sepotong kismis, masing-masing bangsa itu pulang. Lanjutannya di ayat 20 di 2 Samuel 6 tadi, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi diri pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi waktu itu Mikal meremehkan Daud, waktu itu Mikal menganggap bahwa Daud melakukan sesuatu yang sangat memalukan, menganggap Daud melakukan sesuatu yang dianggap tidak tahu malu, bagaimana seorang raja yang merendahkan diri seperti itu, gitu ya. Dan kemudian kalau kita lanjutkan dalam ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Dan bukan cuma itu, di ayat 22 dikatakan, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Jadi Daud mengatakan bahwa semuanya itu dia lakukan sebagai bentuk ucapan syukur. Dia tidak malu untuk merendahkan dirinya, karena semata-mata Tuhanlah yang sudah mengangkat dia menjadi raja atas Israel, dengan menyingkirkan keluarga Saul, keluarga ayahnya dari Mikal itu. Gitu. Dan dia bilang di hadapan budak-budak perempuan di sana aku mau dihormati. Daud tidak menjadi seseorang yang level saya lebih tinggi dari yang lain karena seorang raja, tidak. Tetapi Daud mengekspresikan ucapan syukurnya kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan semua sukacita yang dia luapkan, dan dia menari-nari di hadapan Tuhan pada saat tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem. Dan ini yang membuat Mikal, seorang putri raja dan sekarang menjadi permasyuri raja, menjadi satu pribadi yang dia sangat gengsi, dia sangat menjaga image kalau kata orang zaman sekarang, gitu ya. Dia berpikir bahwa sebagai seorang raja atau sebagai putri atau permaisuri, maka dia harusnya menempatkan dirinya sebagai seorang yang lebih berkelas dari rakyatnya pada zaman itu. Dia merasa bahwa tidak pantas seorang raja menari-nari. Seorang raja harusnya menjaga wibawa, seorang raja harusnya nampak sangat terhormat, bukan dengan menari-nari seperti itu di hadapan budak perempuan, gitu ya. Di sini digambarkan Mikal sebagai satu pribadi yang sangat mementingkan gengsinya, satu pribadi yang sangat menjaga status sosialnya, gitu ya. Sementara Daud menyatakan semuanya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan dengan apa adanya.
Dan lanjutannya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, hal yang paling fatal yang terjadi pada Mikal kemudian adalah dalam ayat 23 dikatakan Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Jelas aku di salah satu video yang pernah saya bahas mengenai ikat pinggang kebenaran, salah satu yang saya jelaskan di sana bahwa pada masa perjanjian lama, kemandulan atau ketidakmampuan mempunyai keturunan itu gambaran dari hukuman Tuhan. Dan hal yang sama terjadi pada Mikal. Karena Mikal merendahkan Daud, karena Mikal menganggap bahwa tindakan Daud sesuatu yang memalukan, maka Allah menghukum Mikal dengan cara dia tidak mempunyai anak sampai dengan hari matinya. Dan dalam firman Tuhan itu gambaran suatu hal yang aib, yang memalukan. Suatu hukuman dari Tuhan bagaimana seseorang tidak punya kemampuan untuk melahirkan keturunan pada zaman itu. Jelas, saudaraku. Dan ini menjadi gambaran pelajaran buat kita semua tentang satu pribadi yang menjaga status sosialnya, satu pribadi yang menjaga supaya dia tetap dihormati, tetap disegani, satu pribadi yang menjaga bahwa biar image-nya terjaga di depan banyak orang, gitu ya. Tetapi itu justru yang membuat Allah menghukum dia. Itu tentunya sangat berlawanan dengan Daud, bagaimana dia mengungkapkan semua sukacitanya, mengungkapkan semua ucapan syukurnya dengan cara dia menari-nari di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Dia tidak malu menari-nari di hadapan budak-budak perempuan, dia tidak malu mengungkapkan ucapan syukurnya, bagaimana akhirnya tabut perjanjian itu bisa masuk ke Yerusalem kembali, gitu ya. Pelajaran yang baik yang kita ambil pada video ini adalah bagaimana kita harus belajar untuk mengakui Tuhan. Bagaimana kita harus belajar untuk tidak terlalu memikirkan gengsi kita, untuk tidak terlalu memikirkan apa tanggapan orang tentang apa yang kita lakukan, atau terlalu memikirkan tentang kita harus jaga image atau jaga wibawa di depan banyak orang. Tapi mari ungkapkan diri kita seperti apa adanya. Mari tampilkan diri kita, mari kita berani mengakui Tuhan di hadapan banyak orang. Dan kata firman Tuhan kalau kita perhatikan di dalam Lukas 9 ayat 26 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Gitu. Apabila ia kelak datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat yang kudus. Jadi Yesus katakan, kalau seorang malu karena Tuhan dan karena firman Tuhan, dia malu menyampaikan firman Tuhan, dia malu mengakui bahwa Allah yang menebus dia malu mengakui bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan kalau dia malu mengakui Tuhan, kalau dia malu mengakui perkataan firman Tuhan, maka anak manusia juga malu mengakuinya. Gitu ya. Dan kebalikannya, kalau kita lihat dalam Matius 10 ayat 32 dikatakan, barang setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Gitu ya. Jadi apa yang akan seberapa jauh keberanian kita untuk mengakui siapa diri kita, mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, mengakui bahwa keselamatan kita datang dari Tuhan, mengakui bahwa semua berkat, jabatan, kekayaan yang kita punya itu semua berasal dari Tuhan. Kalau kita berani mengakui itu, maka kata firman Tuhan dikatakan anak manusia juga akan mengakui kita di depan Bapa. Jelas, saudaraku, tidak usah menjaga gengsi, tidak usah menjaga wibawa, tidak usah menjaga image di depan banyak orang. Ungkapkan ucapan syukur kita dengan apa yang kita rasa. Mari ungkapkan ucapan syukur kita, sukacita kita kepada Tuhan dengan cara yang kita bisa ekspresikan sendiri. Gitu ya. Dan ini menjadi satu pelajaran yang baik dari Mikal ini. Bagaimana satu pribadi yang akhirnya sampai pada hari matinya dia tidak mempunyai anak. Dan dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Jangan malu mengakui bahwa kita orang Kristen. Jangan malu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan malu mengakui bahwa Yesus memang mati menebus kita, tetapi dia hidup dan bangkit naik ke surga, dan dia akan datang kembali menjemput kita. Dan dalam firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam apapun yang kita kerjakan, dalam apapun yang kita peroleh, dalam apapun yang sedang kita hadapi, akuilah keberadaan Tuhan di hadapan banyak orang. Akuilah pertolongan Tuhan yang bekerja pada diri Anda, pada saat Anda memperoleh sesuatu pencapaian, akui Tuhan di sana bahwa itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan kata firman Tuhan dikatakan, akuilah dia dalam segala jalanmu, dalam segala lakumu dikatakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jelas, saudaraku? Jadi mari Anda dan saya, kita orang-orang Kristen, mari kita berani menyatakan iman kita, mari kita bisa mengakui keberadaan Tuhan, mari kita mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, tidak dengan menjaga gengsi, tidak dengan memikirkan apa nanti kata orang, tidak dengan menjaga image,
gitu ya. Tapi semuanya biar itu meluap dari hati dan ekspresikan sebagai satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti Daud tadi, dia bilang semuanya dia peroleh dari Tuhan, dan dia akan merendahkan dirinya karena semua kerajaan, semua kekayaan, semua tahta yang dia peroleh semata-mata karena Tuhan berikan. Dan dia bilang, aku akan merendahkan diri di hadapan budak-budak perempuan, di hadapan mereka lah aku mau dihormati. Gitu ya, tidak usah mengejar penghormatan orang, tidak usah mengejar image yang bagus yang ingin diciptakan buat orang lihat, tetapi mari jadi diri kita sendiri. Ungkapkan dan akui Dia dalam segala jalan kita. Tidak usah malu mengakui keberadaan firman Tuhan, tidak usah malu mengakui Tuhan, tetapi akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Ya, saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.